Raja Prajurit Super Bab 11, beraninya kau? Wang Yu menatap preman itu dengan tatapan tajam. Namun, ketika melihat ekspresi puasnya, ia segera menekan amarahnya. Lagi pula, ia adalah orang yang berpendidikan tinggi, tidak ada alasan untuk merendahkan diri dengan berdebat dengan preman itu. Selain itu, membuat dirinya marah adalah hal yang diinginkan Ye Qian, dan ia tidak ingin membuatnya senang. Tidak akan lama lagi ia akan membalas dendam dengan cara yang mulia. Ketika mereka tiba di kantor polisi, ia akan memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya. Saat waktunya tiba, ia akan bisa membalas dendam padanya. Tak lama kemudian, mobil itu memasuki kantor polisi. Wang Yu dan seorang petugas lainnya mengawal Ye Qian dan masuk. Ye Qian memasang ekspresi seolah tak peduli, dan berjalan masuk seolah kantor polisi itu adalah taman rumahnya. Seolah-olah saat ini ia berjalan sendirian hanya untuk duduk dan menikmati pemandangan bunga. Melihat wajah Wang Yu yang marah, para petugas yang mereka temui di jalan berpencar untuk menghindarinya. Mereka tidak mengerti mengapa Wang Yu bersikap seperti itu hari ini, mungkin hari ini adalah awal masa menstruasinya. Ye Qian langsung dilempar ke ruang interogasi, kedua tangannya diborgol ke kursi. Ye Qian tidak melawan, tanpa diduga ia hanya ingin melihat trik apa yang akan dilakukan polisi wanita yang galak dan menarik ini. Keluar, teriak Wang Yu dengan suara lantang kepada petugas polisi laki-laki itu. Karena sudah terbiasa melihat perilaku kasar Wang Yu, polisi itu hampir tidak mempedulikannya lagi. Tanpa menunda-nunda ia bergegas keluar seperti tahanan yang dibebaskan dengan amnesti. Ia bahkan tidak berani membayangkan, jika ia tinggal di belakang untuk berbicara, bencana yang akan ditimbulkan oleh kemarahan Wang Yu. Begitu ia keluar, rekan-rekan kerjanya langsung mengerumuninya, mengucapkan beberapa komentar singkat dan akhirnya bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi. Tenang, tenang, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Tolong beri aku segelas air dulu, oke? Aku sangat ketakutan dalam perjalanan ke sini. San Jisheng berkata sambil menepuk dadanya. Dia teringat bagaimana di dalam mobil, ketika Ye Qian mengomentari dada Wang Yu yang terlalu besar, dia benar-benar ketakutan. Dia berpikir bahwa sangat mungkin Wang Yu akan mengeluarkan pistolnya saat itu. Tapi dia tidak mengerti mengapa pada akhirnya Wang Yu tidak melakukan tindakan apapun. Dari ekspresi muram Wang Yu, dia akhirnya mengerti bahwa sekarang dia akan membalas dendam. Cepat bicara. Apa yang terjadi? Siapa pria itu? Seorang kolega mendesak dengan cemas. Ah, dia orang yang melukai Zheng Dafu. Apakah kau tahu apa yang dia katakan tentang Wang Yu tadi di dalam mobil? Jawab San Jisheng. Apa yang dia katakan? Rekan kerjanya menunggu dengan tidak sabar. Dia punya firasat tentang kemungkinan jawabannya. Dia bilang payudara Wang Yu terlalu besar, jawab San Jisheng. Haha, seorang kolega tak kuasa menahan napas menghirup udara dingin, matanya melirik ke sekeliling lalu menyipitkan mata ke arah ruang interogasi. Dalam hatinya ia sudah menganggap hidup Ye Qian telah berakhir. Bahkan kepala biro pun harus menghormatinya. Apa yang kalian semua lakukan di sana? Tidak mau bekerja lagi? Saat itu, sebuah suara tegas terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Yang Wei yang tersenyum malu-malu dan menyuruh semua orang berhamburan seperti burung. Yang Wei bertugas menjaga ketertiban di kepolisian. Kekuatannya sendiri tidak terlalu besar, tetapi ia mendapat dukungan dari ayahnya yang berpengaruh. Karena itu, ia sangat tirani di kepolisian. Yang Wei dengan ekspresi bingung, mengarahkan pandangannya ke ruang interogasi, lalu memanggil San Jisheng dan bertanya, apakah Anda melihat Xiao Yu? Di seluruh departemen kepolisian, tidak ada yang tahu bahwa tuan muda yang terhormat dan luar biasa ini sedang mengejar Wang Yu. Sungguh tragis bahwa pria yang berprestasi ini secara tak terduga tidak menarik minat Wang Yu, tetapi dia tetap tanpa henti berusaha menarik perhatian Wang Yu. Dia berada di ruang interogasi sedang menginterogasi seorang tersangka. Su Jisheng menunjuk ke dalam ruang interogasi sambil menjawab. Menginterogasi tersangka? Kasus apa ini? Tanya Yang Wei. Seorang bos besar tambang batubara di provinsi ini melaporkan kepada kami kasus hukum tentang percobaan pembunuhan berencana terhadap dirinya sendiri. Tersangka telah ditangkap dan dibawa kembali. Saat ini, Wang Yu sedang merekam pengakuan lisan, jawab San Jisheng. Yang Wei mengangguk dan menjawab, baiklah, tidak apa-apa, kamu duluan saja. Di dalam ruang interogasi, setelah San Jisheng pergi, pintu mengeluarkan suara, bang, saat Wang Yu menutupnya rapat-rapat. Ye Qian kemudian duduk di hadapannya. Mengambil selembar kertas dan pena, melirik Ye Qian, dia kemudian bertanya, nama? Kamu Qian. Usia?
25. Profesi? Pengangguran sementara, Ye Qian sangat kooperatif. Ini bukan yang Wang Yu duga. Wang Yu mengira preman ini akan menyulitkan saat diinterogasi, dan ia malah mengira Ye Qian akan sangat kooperatif, menjawab semua pertanyaan dengan cepat. Ia juga tampak sangat sadar diri, pikir Wang Yu dalam hati. Namun, meskipun Ye Qian bersikap seenaknya, preman ini tetap saja menertawakan dadanya yang besar. Dia harus memberinya pelajaran untuk menghilangkan rasa benci yang dirasakannya. Kembali ke topik utama, dada Wang Yu tidak bisa dianggap kecil. Ukuran kapnya sekitar 36 F, ukuran sebesar itu jarang terlihat. Sepasang payudara besar ini awalnya membuatnya berpikir bahwa itu adalah keuntungan besar. Siapa sangka di depan preman ini dia akan begitu bingung karenanya. Orang yang menganggur, orang yang bermalas-malasan sepanjang hari, juga tanpa sadar kehilangan muka. Wang Yu sengaja mengejeknya. Tujuannya adalah untuk membuat Ye Qian marah. Dengan cara ini dia bisa menemukan alasan untuk menganiayanya. Siapa sangka Ye Qian sama sekali tidak peduli, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang memalukan? Aku masih mencari seorang wanita tua kaya untuk menafkahiku. Apakah kau kenal wanita kaya? Tidak masalah jika mereka tua, asalkan mereka kaya. Kau tipe orang seperti itu? Berani-beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu?" kata Wang Yu dengan marah. "Ah, kau tidak mengerti kesulitan hidup. Seperti aku yang tidak punya keahlian dan tidak berpendidikan, bagaimana aku bisa mencari pekerjaan? Kalau kau benar-benar kenal seseorang, beritahu aku. Lebih baik lagi kalau mereka punya payudara besar, sekitar 36 D sudah cukup. Kalau sebesar milikmu, itu terlihat palsu. Kalau aku sentuh aku tidak akan merasakan apapun," jawab Ye Qian dengan serius, sama sekali tidak terlihat seperti sedang bercanda. "Kau? Apakah kau sudah menyentuhnya? Bagaimana kau tahu rasanya kalau kau belum pernah merasakannya?" Wang Yu berkata dengan nada kesal dan agak bertele-tele. Setelah selesai berbicara, Wang Yu juga merasa telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas, tetapi dia tidak ingin terlihat seperti telah mengakui kekalahan. "Yah, aku memang belum merasakannya, tapi aku rasa memang seperti itulah bentuknya." Ye Qian tidak bisa memprediksi apa yang akan dikatakan Wang Yu selanjutnya. Lalu dengan linglung menjawab, "Kau yakin kau tidak sedang menipu orang? Aku benar-benar merasa jika aku menyentuhnya, aku tidak akan merasakan apapun. Aku benar-benar curiga itu palsu. Isinya semua gel silika, kan? Kau bicara omong kosong, ini benar-benar asli. Kau tidak percaya padaku? Baiklah, sentuh saja, begitu kau menyentuhnya, kau akan tahu itu asli," kata Wang Yu sambil tiba-tiba berdiri, lalu membusungkan dadanya. Apakah ini benar-benar terjadi? Ye Qian menatap Wang Yu dengan curiga. Sepertinya gadis muda ini serius. Bab 12. Ye Qian menelan ludah dalam hati, dengan mata tajam menatap langsung ke dada Wang Yu, dia bertanya, "Kau benar-benar ingin aku menyentuhnya?" "Tentu saja aku ingin kau menyentuh mereka. Kenapa? Apakah kau takut?" kata Wang Yu. "Sial, aku takut menyentuh mereka," kata Ye Qian, "buka borgolku." Wang Yu berjalan mendekat ke Ye Qian dan mulai membuka borgolnya. Berdiri di depannya, membusungkan dada, menatap Ye Qian dengan bangga. Sebagai seorang bajingan, Ye Qian tidak bisa membiarkan keuntungan kecil yang ada padanya ini lolos begitu saja. Sambil tersenyum nakal, tangannya meraih dada Wang Yu. Gerakan Ye Qian sengaja diperlambat, dia tidak percaya gadis kecil itu benar-benar berani berdiri diam saat dia menyentuhnya. Namun hasilnya membuat Ye Qian tercengang. Saat tangannya menyentuh dadanya, gadis kecil itu bahkan tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menghindar. Bahkan, matanya memprovokasinya, seolah-olah dia sedang memeriksa apakah Ye Qian berani menyentuhnya lagi. Sial, dia sedang menguji keberuntungannya, jangan sentuh puncak putih itu, jangan sentuh, pikir Ye Qian dalam hati. Namun, tangannya tetap bergerak ke arah dadanya. Melihat tangan itu mendekat untuk menyentuhnya, Wang Yu tiba-tiba menyeringai. Ye Qian dengan muram berteriak, "Sungguh sial." Sudah terlambat ketika dia mencoba menarik tangannya. Kaaca, pergelangan tangannya sudah diborgol oleh Wang Ye. "Sekarang aku punya lebih banyak hal untuk dilaporkan tentangmu, karena berniat mengganggu seorang petugas polisi," kata Wang Yu dengan bangga. Ye Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia sepertinya telah bermain-main dengan angsa liar, tetapi sekarang angsa liar itu telah mematuk matanya. Ia tanpa diduga jatuh ke tangan gadis kecil ini. Namun, ini Ye Qian yang sedang dihadapinya, dan ia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah dengan polisi pemula ini.
Sambil menggoyangkan borgolnya, ia kemudian berkata, "Kau ingin menjebakku? Kau bilang aku sengaja melecehkanmu? Sepertinya kau harus memberikan bukti terlebih dahulu." HMPH. Wang Yu sudah menebak apa yang ingin dikatakan Ye Qian, tetapi dia sudah mempersiapkannya sebelumnya. Dengan bangga menyatakan, "Departemen Kepolisian kami memiliki kamera pengawasan video di dalam ruang interogasi. Semua yang terjadi telah direkam. Jika saya hanya menghilangkan suaranya, itu tetap menjadi bukti, kan?" Ye Qian menatap kosong, dia tidak menyangka gadis kecil ini akan sejahat itu. "Tapi kau memaksaku melakukannya." Ye Qian tidak semarah yang dibayangkan Wang Yu, malah dia menunjukkan senyum iblis, menatapnya dengan seringai di wajahnya. "Kau? Apa yang sedang kau rencanakan?" Wang Yu menyadari bahwa dirinya gugup. Ia sepertinya telah melupakan sikap arogannya dan juga fakta bahwa ia adalah seorang polisi. Saat ini, ia merasa seperti seorang gadis kecil yang hanya menunjukkan ekspresi gugup. "Karena kau melaporkanku, kenapa tidak sekalian saja aku menyentuhmu? Toh aku akan ketahuan juga." Ye Qian berkata sambil sedikit tersenyum dan mengangkat bahunya. "Beraninya kau?" Wang Yu selangkah demi selangkah mundur dari Ye Qian, hatinya terus bergejolak, namun ia berpura-pura tampak tenang. "Apa yang tidak berani kulakukan? Bukankah kau bilang aku ini pengangguran yang nakal?" "Tidak ada yang tidak mau dilakukan oleh seorang penjahat," kata Ye Qian sambil menyeringai. Wang Yu, yang tak mampu mundur lebih jauh, bersandar di dinding. Wajahnya tampak ketakutan melihat Ye Qian, dia berkata, "Kau jangan membuat masalah, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi." Ye Qian menopang kedua tangannya di sisi dinding di sekelilingnya, perlahan mendekat dan menatap wajahnya yang putih bersih dengan saksama. Wang Yu sangat gugup hingga napasnya terengah-engah, dadanya terus naik turun. "Apakah kau sudah siap?" tanya Ye Qian sambil menyeringai. "Siap." "Siap untuk apa?" tanya Wang Yu dengan gugup. "Apa yang kau katakan?" tanya Ye Qian. "Kau?" Wang Yu tiba-tiba menutup matanya, yang tampak tenang dan siap menghadapi kematian. Dia berkata, "Ayolah, aku bisa menahan tangan-tangan licik itu menyentuhku. Namun, biar kukatakan, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Di bawah pohon peoni yang layu, ada kenakalan romantis. Ye Qian berkata sambil menyeringai, bibirnya tanpa diduga mencium bibir Wang Yu. Tubuh Wang Yu langsung kaku, seluruh dirinya membeku, matanya menatap Ye Qian dengan tatapan tak percaya. Ini adalah ciuman pertamanya, dan justru preman inilah yang mendapatkannya. Hati Wang Yu merasa sangat terpukul. Dia tidak menyangka Ye Qian benar-benar berani melakukan ini pada tubuhnya yang polos dan lugu, dan dia merasa hancur tanpa diduga. Ye Qian melepaskannya, menjilat bibirnya, lalu berkata, "Gadis cantik, amarahmu terlalu besar, sebaiknya kau minum teh herbal Tiongkok, ada bau aneh di mulutmu." Ye Qian berkata sambil mencubit dada Wang Yu, 36F Big Mac, dan memang benar, sensasinya sangat luar biasa. Kau? Dia menyerangnya. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, dia tetap mempermalukannya. Wang Yu langsung merasakan sakit hati yang tak tertandingi, air mata mulai mengalir dari matanya. "Bajingan, keparat," kata Wang Yu dengan nada mengumpat, lalu berlari keluar pintu. Melihat sosok Wang Yu pergi, Ye Qian menatap kosong, ia dalam hati bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah? Sejak kecil, Wang Yu dimanjakan layaknya seorang putri oleh para tetua. Kemanapun ia pergi, ia selalu menjadi pusat perhatian, dilindungi, dan dimanjakan. Kapan lagi ia pernah merasa diperlakukan tidak adil seperti hari ini? Air mata mengalir deras dari matanya seperti bendungan yang jebol tanpa henti. Yang Wei melihat Wang Yu menangis saat berlari keluar dari ruang interogasi, dan tanpa menunda ia segera berdiri dan bertanya dengan cemas, "Xiao Yu, apa yang terjadi? Kau ingin merawatku? Kalau begitu pergilah." Wang Yu mendorong Yang Wei dan berlari keluar. Yang Wei bingung mengapa ia dimarahi. Melihat punggung Wang Yu menghilang, ia mendengus dingin, lalu bergumam, "HMPH. Tak pelak lagi akan ada hari di mana aku, ayahmu, akan memerintahkanmu untuk telanjang di depanku dan ditaklukkan." Berbalik, Yang Wei berjalan masuk ke ruang interogasi. Meskipun ia tidak terlalu menyukai Wang Yu, ia tetap ingin memenangkan hatinya demi prospek masa depannya sendiri. Kedua, ia ingin membalas dendam padanya karena telah mengabaikannya, dan cara apa yang lebih baik daripada memenangkan hatinya. Namun, ia belum mendapatkannya, dan tentu saja ia masih harus berusaha mendapatkan hatinya. Saat memasuki ruang interogasi,
ia melihat Ye Qian duduk di kursi dengan kaki bersilang. Ia meledak dalam amarah, berdiri, teriak Yang Wei dengan suara tegas. Ye Qian melirik dan menatap matanya. Dia sedikit mengangkat bahu, lalu berdiri. Pak Polisi, apakah Anda punya saran untuk saya? Tanya Ye Qian. Apa kau tadi menindas Xiao Yu? Tanya Yang Wei dengan tegas. Bukan urusanmu, kenapa? Apa kau ingin membalas dendam padaku? Kata Ye Qian sambil memperhatikan sikap arogan Yang Wei, ia merasa sangat jijik padanya. Kau pikir aku tidak berani? Teriak Yang Wei dengan suara tegas, melangkah maju beberapa langkah. Kau bisa coba mengujiku, kata Ye Qian dingin, matanya setajam es. Yang Wei sama sekali tidak bisa menghindari tatapan Ye Qian, tetapi akhirnya tidak tahan lagi memikirkan tatapan itu karena seperti pedang yang mengarah padanya, perlahan-lahan menundukkannya. Yang Wei bukanlah orang yang kurang berpandangan jauh, dan dia bukanlah orang yang impulsif. Melihat Ye Qian tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, dia diam-diam menduga bahwa Ye Qian pasti memiliki latar belakang yang istimewa. Untuk saat ini, bukanlah ide yang bagus untuk terjebak dalam kebuntuan. Oleh karena itu, dia akan menyelidiki Ye Qian terlebih dahulu dan memutuskan nanti. Dengan menahan diri, Yang Wei terus menatap Ye Qian. Lalu dia mundur. Bab 13. Awalnya Yang Wei mengira alasan Ye Qian begitu sombong adalah karena dia memiliki latar belakang yang kuat, akibatnya dia pertama kali meneliti tentang Ye Qian. Meskipun informasinya tidak lengkap, tetapi tertulis bahwa Ye Qian adalah seorang yatim piatu, yang diasuh dan dirawat oleh seorang tukang sampah tua. Orang seperti itu, Yang Wei benar-benar tidak percaya bahwa dia memiliki latar belakang seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir memikirkan Ye Qian. Berpikir dalam hati, bajingan gila ini, si tua bangka akan mempermainkannya. Tunggu dan lihat apa yang akan dilakukan si tua bangka untuk menertibkannya. Setelah keluar dari tempat berinternet, Yang Wei memanggil seorang polisi kurus untuk menghampirinya, lalu ia berkata beberapa patah kata kepadanya. Melihat polisi itu pergi, Yang Wei tak kuasa menahan rasa bangga di wajahnya. Petugas polisi kurus itu berjalan masuk ke ruang interogasi, membawa Ye Qian ke sel penjara. Masuk, teriak petugas polisi kurus itu ketika mereka berada di ambang pintu sel penjara. Ye Qian menatapnya dengan tajam, petugas polisi itu merasa terintimidasi dan gemetar, lalu Ye Qian masuk ke dalam. Petugas polisi yang kurus itu menutup pintu sel dengan rapat, lalu menuju ke tahanan lain di dalam, dia berkata, tahanan baru, jaga dia. Merasa puas, dia kemudian pergi. Para pelanggar berat dikurung di dalam sel penjara ini, untuk sementara mereka belum dibawa ke pengadilan untuk diadili. Yang Wei tentu saja ingin para narapidana memberi pelajaran yang setimpal kepada Ye Qian. Lagi pula perkelahian antar narapidana adalah hal yang biasa terjadi. Selama bukan masalah besar, itu bahkan tidak akan diurus. Mata Ye Qian menyapu beberapa penjahat di dalam, dan langsung mengerti bahwa seseorang ingin memanfaatkan para tahanan ini untuk membalas dendam padanya. Di dalam kantor polisi, hanya ada dua orang yang mungkin bersalah. Satu adalah Wang Yu, dan yang lainnya adalah Yang Wei. Wang Yu adalah tipe orang bodoh yang tidak mungkin melakukan hal seperti ini, jadi pastilah Yang Wei. Ye Qian menyeringai, diam-diam berpikir bahwa dia akan mengingat Yang Wei ini. Kemarilah, kata salah satu tahanan yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu sambil menatap Ye Qian dengan tajam. Ye Qian, berpura-pura takut, berkata dengan menjilat, Dage, apa perintahmu? Kepala tahanan hanya bisa menatap kosong. Awalnya ia mengira Ye Qian adalah pria yang berkarakter teguh, tetapi tidak menyangka bahwa ia begitu pengecut, sehingga ia langsung kehilangan semangat untuk memberi pelajaran pada Ye Qian. Namun, karena polisi telah memerintahkan mereka, ia agak mengorbankan kehormatannya, tetapi jika tidak, hari-harinya akan sulit. Berlutut, teriak pemimpin itu. Seorang pria yang berlutut adalah hal yang mulia, berlutut di hadapan langit, berlutut di hadapan orang tuanya, bagaimana mungkin Ye Qian berlutut di hadapan mereka? Sambil mencibir, kakinya menendang mereka dengan ganas, seketika pemimpin para tahanan diinjak-injak, makanan yang dimakannya di malam hari hampir dimuntahkan. Kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba, para tahanan di dalam penjara semuanya terkejut, menatap kosong dan bahkan tidak menanggapi situasi tersebut. Siapa sangka setelah menginjak kepala tahanan, dia akan berbalik lalu berlari ke pintu sel penjara, mengguncang pintu dengan cepat, sambil berteriak dengan suara keras, selamatkan aku, aku dipukuli, aku dipukuli. Di luar, petugas polisi sudah diurus oleh Yang Wei sehingga hari ini, apapun yang terjadi di dalam sel penjara, tidak perlu diurus. Mendengar teriakan minta tolong dari Ye Qian,
Petugas polisi di luar bertindak seolah-olah tidak mendengar apapun. Ia terus membaca korannya, berpura-pura tidak mendengar. Ye Qian, setelah selesai meminta bantuan, berbalik dan menyeringai jahat. Para tahanan di dalam sel penjara kini semuanya mengerti. Ternyata pemuda ini sebenarnya bukan pengecut, melainkan sengaja bertindak seperti itu. Meskipun di dalam sel penjara tidak kekurangan penjahat yang merupakan pembunuh, preman bayaran dunia bawah, tetapi di hadapan pria yang membuat pusing para petinggi di setiap negara, Ye Qian, kepala kelompok tentara bayaran Wolfang, di mana mungkin ada kekuatan untuk membalasnya? Ye Qian benar-benar menghajar mereka dan memperlakukan mereka seperti samsak tinju. Dalam sekejap, semua penjahat terkenal itu tergeletak di tanah. Para tahanan ini dalam hati mereka tak kuasa mengucapkan salam kepada leluhur Yang Wei dari generasi ke-18. Sialan, orang yang sulit ini tanpa diduga menertibkan mereka. Orang-orang ini tidak mengerti mengapa mereka menemukan seseorang yang begitu tirani. Ye Qian berjalan ke samping tempat tidur, menginjak-injak pemimpin para tahanan, lalu berkata, "Apakah kau punya rokok?" Aku punya. Pemimpin para tahanan yang menahan rasa sakit itu berusaha berdiri, mengeluarkan sebatang rokok lalu dengan hormat menyerahkannya, kemudian dengan hormat menyalakan rokok Ye Qian. "Bos, apakah Anda punya perintah lagi?" tanya kepala tahanan itu dengan nada menyanjung. Ye Qian perlahan menghisap rokok di tangannya, lalu berkata, "Tidak, hari ini melelahkan, aku ingin istirahat." "Sial, aku sudah lama tidak bertarung, sedikit olahraga saja sudah membuat badanku pegal." Semua tahanan tersipu malu, gadis ini masih berpura-pura? Namun tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa yang menyuruhnya bersikap begitu kuat? "Bos ingin istirahat, tapi tempat tidurnya belum disiapkan dengan benar," teriak pemimpin tahanan kepada tahanan lainnya, lalu dengan menjilat berkata kepada Ye Qian, "Bos, kau tidur di sini, jauh dari toilet di mana udaranya lebih baik." TL, bagi yang penasaran tentang gadis itu, arti harfiah dari kalimat itu adalah gadis itu gila atau di luar logika normal. Itu karena tertulis angka 13 dalam teks, yang merujuk pada metafora menggunakan jam, di mana hanya ada 1 hingga 12 dentang, dan 13 dentang hanya terjadi ketika jam itu rusak. Saya hanya mengatakan berpura-pura, karena tampaknya lebih mudah dijelaskan daripada gadis ini rusak. Melihat para tahanan berkerumun, Ye Qian tak kuasa menahan napas. Tampaknya, dimanapun berada, di dunia ini yang lemah selalu menjadi mangsa yang kuat, dan kekerasan adalah cara termudah untuk menyelesaikan perselisihan. Pameran dunia akan segera berlangsung di Kota 20, dan Balai Kota memberikan perhatian yang luar biasa pada acara ini. Dinas Keamanan Kota memberikan perintah kepada setiap kantor distrik agar mereka melakukan tugas mereka dengan benar dalam mengamankan acara ini, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pameran dunia. Li Hao bertindak sebagai Kepala Biro Keamanan untuk wilayah distrik Baru Pudong, dan saat menerima perintah tersebut, ia segera memulai tugas untuk mengatur segala sesuatunya. Entah pertemuan ini untuk kota atau bahkan untuk Tiongkok, tetap saja ini adalah pertemuan penting, sama sekali tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun, selain mengambil tindakan tegas terhadap pornografi, narkoba, dan perjudian, 3 kejahatan besar, tetap harus bekerja dengan benar sebagai penjamin keamanan publik. Lin Hao mencapai posisinya saat ini bukanlah hal mudah. Baru-baru ini mendengar bahwa Departemen Organisasi Kota memiliki operasi baru, dia berharap dapat pindah ke kantor kota untuk bekerja. Sekarang dia bahkan tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Selama beberapa hari, dia tidak pulang ke rumah, karena harus menjalankan setiap misi yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Hari ini seperti biasa sudah pukul 10 malam, di dalam kantor polisi masih ramai. Saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Awalnya dia tidak ingin menjawab, tetapi dia merasa terganggu oleh suara yang terus-menerus, yang pada dasarnya membuatnya tidak mampu berkonsentrasi pada pekerjaannya. Sambil mengeluarkan ponselnya, ia meliriknya, ada nomor yang tidak dikenal menelepon. Lin Hao kemudian menutup telepon dan berbicara dengan suara lemah. "Halo, siapa ini?" "Kepala Biro Li yang terhormat, Anda benar-benar orang berpangkat tinggi yang selalu sibuk dengan berbagai urusan. Sepanjang siang hari bahkan tidak bisa menjawab telepon." Dari suara telepon saja sudah terdengar nada meremehkan dari Laudi. Mendengar suara itu, jantung Lin Hao berdebar kencang lalu berdebar kencang lagi. Dengan tergesa-gesa menjawab, "Laudi, itu kamu. Apa yang kau katakan? Kau tidak pantas diperlakukan seperti ini olehku. Aku ada rapat sejak siang hari, aku meninggalkan ponselku di kantor, jadi aku tidak bisa melihat panggilanmu." "Maaf, Laudi, ada apa sampai kau meneleponku malam ini?" "Xiao Er ditangkap oleh polisi, kau harus segera memikirkan cara." Laudi tentu tahu Lin Hao bukanlah tipe orang yang akan mengabaikannya. Beberapa saat yang lalu dia sangat marah karena penangkapan Ye Qian.
Sejak siang Ye Qian dibawa ke kantor polisi. Setelah itu dia langsung menelepon Lin Hao, tetapi tidak ada yang menjawab telepon, dalam hatinya dia sangat khawatir. Apa? Teriak Li Hao dengan heran. Bab 14. Erge. Erge sudah kembali? Li Hao berkata dengan penuh emosi. Sejak kecil, hubungannya dengan Ye Qian sangat baik, tetapi juga karena dialah Ye Qian harus meninggalkan tempat kelahirannya. Akibatnya, selama ini dia berpikir telah menyakiti Ye Qian. Jika tidak, Ye Qian mungkin sekarang memiliki masa depan yang cerah. Dia baru pulang kemarin dan langsung ditangkap oleh petugas polisi, kata Laudi dengan sedih. Laudi, jangan khawatir, kau tak perlu bicara lagi. Aku masih bisa menyelamatkan Erge, kata Li Hao. Setelah mendengar ucapanmu ini, aku tidak perlu khawatir lagi, kata Laudi. Setelah menutup telepon, Li Hao tanpa ragu langsung menghubungi nomor telepon kantor cabang yang menangkap Ye Qian. Saat itu sudah pukul 10 malam, petugas polisi di kantor cabang sudah selesai bekerja dan hanya beberapa polisi shift malam yang masih terjaga. Ketika mereka mengangkat telepon Li Hao, mereka sedikit terkejut. Itu adalah atasan langsungnya sendiri. Li Hao sengaja mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak terkait terlebih dahulu, kemudian ia mengalihkan pembicaraan ke Ye Qian dan berkata, "Saya dengar hari ini kalian menangkap seorang penjahat bernama Ye Qian, kan?" Polisi yang sedang bertugas menatap kosong. Dia tidak mengerti mengapa Biro Keamanan Publik OU tiba-tiba menanyakan tentang penjahat itu. Mungkinkah orang ini kerabat atau teman Ye Qian? Dia tidak berani ragu dan segera menjawab, "Kepala Hui, memang hal seperti itu terjadi. Kami menerima laporan pagi ini tentang seseorang di Qianjiang Huayuan yang melakukan kejahatan kekerasan. Sore harinya tersangka, Ye Qian, ditangkap oleh Kapten Wang dan dibawa ke rumah sakit." Siapa yang melaporkan kasus ini? Tanya Li Hao. Kasus ini dilaporkan oleh korban sendiri. Ia adalah bos sebuah tambang batubara di kota Shanxi. Korban mengalami kerusakan di rumahnya sendiri. Kejahatan itu dilakukan di rumah korban. Berdasarkan keterangan korban, tersangka langsung menerobos masuk rumahnya dengan maksud memeras uang tetapi gagal mendapatkan apapun. Kemudian, ia sampai melukai korban dengan serius. Jawab petugas yang bertugas. Li Hao memikirkan hal ini. Mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi dia masih memahami Ye Qian. Ye Qian bukanlah tipe orang yang memeras uang tanpa alasan yang jelas dan melakukan kejahatan bodoh seperti itu. Siapa yang akan menerobos masuk rumah seseorang untuk memeras uang, dan ketika gagal, malah melukai orang tersebut? Bagaimana mungkin orang seperti itu ada? Berdasarkan keadaan, tampaknya di balik kasus ini pasti ada alasan lain. Di mana tersangka sekarang? Jawab Li Hao. Dikirim ke pusat penahanan. Jawab petugas itu. Setelah terdiam sejenak, Li Hao berkata, "Baiklah, itu saja. World Expo sudah dekat. Kita semua harus meningkatkan langkah-langkah keamanan, tidak boleh lengah, mengerti?" "Baik, Pak," jawab petugas itu dengan cepat. Setelah Li Hao menutup telepon, petugas itu merasa sangat bingung. Dia tidak mengerti untuk apa panggilan telepon itu. Jika dia tahu Ye Qian dan Ye Qian berada di bawah perlindungannya, setidaknya bukankah dia akan memerintahkan agar Ye Qian dirawat dengan baik? Tepat ketika telepon diletakkan, Laudi menelepon lagi. Li Hao segera mengangkat telepon. "Lausan, ada apa?" Tanya Laudi dengan khawatir. "Laudi, saya baru saja menanyakan tentang dia. Erge sengaja menghasut dan mencelakai seseorang. Orang yang dicelakainya adalah seorang bos yang datang untuk berinvestasi di kota ini." "Itu omong kosong. Xiao Er tidak akan memeras seseorang tanpa alasan, dia pasti dijebak," kata Laudi dengan yakin. "Itu juga yang kupikirkan. Kasus ini masih memiliki banyak poin mencurigakan. Tapi, Erge kemungkinan besar memang benar-benar melukai orang itu secara fisik." "Laudi, apakah kau tahu siapa yang menyimpan dendam sebesar itu pada Erge?" tanya Li Hao. "Erge Mu meninggalkan rumah 8 tahun yang lalu, dan baru pulang hari ini. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan yang penuh kebencian dengan siapapun?" jawab Laudi. Setelah terdiam sejenak, Laudi menjawab, "Benar, kemarin aku dilukai oleh seseorang dan dirawat di rumah sakit. Kemungkinan besar orang yang diserang Xiao Er adalah orang yang sama." "Laudi, apakah kau baik-baik saja?" tanya Li Hao dengan cemas. "Aku baik-baik saja," jawab Laudi. "Lausan, apapun yang terjadi, kau harus menemukan cara untuk menyelamatkan Xiao Er. Pameran dunia akan segera berlangsung, berbagai langkah keamanan di kota jauh lebih ketat, situasi Erge agak sulit," jawab Li Hao setelah jeda singkat.
Tapi Laudi, jangan khawatir, aku pasti akan mengeluarkan RG dari kantor polisi dengan selamat. Bagus, bagus, jawab Laudi. Pagi hari kedua, Li Hao segera menuju ke rumah sakit. Ia hanya perlu membuat korban mencabut tuntutan, maka Ye Qian akan baik-baik saja. Setelah mendapatkan nomor kamar Zheng Dafu dari perawat, Li Hao langsung memasuki kamar dengan membawa hadiah di tangannya. Melihat seragam polisi yang dikenakan Li Hao, Zheng Dafu menatapnya dengan tatapan kosong. Melihat 3 bintang besar di bahu Li Hao, tanda seorang perwira polisi kelas 1, Zheng Dafu merasa bingung. Apakah Anda Tuan Zheng Dafu? Li Hao bertanya dengan hormat. Ya, saya. Bolehkah saya bertanya kepada kepala perwira, ada urusan apa yang Anda tangani? Tanya Zheng Dafu dengan nada menjilat. Meskipun ia bernilai jutaan, tempat ini bukanlah wilayah kekuasaannya. Lagi pula, orang itu adalah perwira berpangkat tinggi, ia tidak berani bersikap sombong sedikit pun di hadapannya. Hehe, tidak ada apa-apa. Aku hanya datang berkunjung. Li Hao berkata sambil masuk ruangan dan dengan santai meletakkan hadiah di atas meja, lalu berkata, apa kabar? Kamu tidak terluka parah, kan? Seorang perwira polisi kelas 1 mengunjunginya tanpa alasan, ia merasa sangat tidak percaya. Ia tidak mengerti tujuan kedatangan Li Hao. Zheng Dafu dengan hormat menjawab, saya baik-baik saja. Saya sudah pulih dengan baik. Bos Zheng datang ke kota ini untuk berinvestasi, tetapi mengalami cedera dan dirawat di rumah sakit. Ini adalah kesalahan saya karena tidak menjalankan tugas saya dengan benar. Saya mewakili para petugas kepolisian dari Kementerian Keamanan Publik untuk menyampaikan permintaan maaf kami atas situasi ini, kata Li Hao. Tidak, Pak Senior, saya tidak pantas mendapatkan keberuntungan ini. Saya percaya bahwa kepemimpinan Anda akan membawa keadilan bagi saya, jawab Zheng Dafu. Li Hao terdiam sejenak, lalu berkata, Bos Zheng, saya datang ke sini hari ini karena, pertama, untuk mengunjungi Anda, dan kedua, saya ingin meminta bantuan Anda, Bos Zheng. Jika atasan memiliki kekhawatiran, silakan sampaikan. Jika memungkinkan, saya akan melakukannya, jawab Zheng Dafu. Bos Zheng yang mengatakan ini, saya akan berbicara terus terang kepada Anda, kata Li Hao. Kemarin orang yang mencelakai Bos Zheng adalah adik kedua saya, jadi saya berpikir Bos Zheng dapat mencabut tuntutan terhadapnya. Saya tahu Bos Zheng pasti akan merasa malu, tetapi saya tetap berharap Bos Zheng dapat mengatasi tugas sulit ini. Adapun biaya pengobatan Anda, saya dapat menggantinya. Bab 15. Setelah mendengar Lin Hao menyebutkan bahwa Ye Qian adalah saudara keduanya, Zheng Fadu menjadi sangat takut. Dia memahami sepenuhnya tujuan Lin Hao datang ke sini, dengan sopan memintanya untuk mencabut gugatan tersebut. Lin Hao dengan belak-belakan menunjukkan bahwa permintaannya sendiri adalah sebuah peringatan. Naga yang kuat tidak dapat menekan ular. Jika dia terus melanjutkan cara ini dan melibatkan dirinya dengan orang ini, pada akhirnya dia tidak akan beruntung dengan hasilnya. TL, ular di sini merujuk pada seorang tiran atau bos mafia, jadi yang mereka maksud dengan naga yang tidak mampu menundukkan ular adalah seorang gangster yang berada di atas hukum. Pada pandangan pertama terhadap Zheng Dafu, Lin Hao merasa sangat marah. Bagaimanapun, pria ini telah melukai ayahnya, tetapi demi membebaskan Ye Qian, ia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Zheng Dafu mengandalkan keadaan sulit yang dihadapinya saat ini dan menganggap dirinya beruntung. Jadi setelah Lin Hao mengucapkan kata-kata itu, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah menerima jawaban Zheng Dafu, Lin Hao tertawa kecil lalu tersenyum dan mengucapkan beberapa kata sopan setelah kejadian itu. Tak lama kemudian dia meninggalkan rumah sakit, dengan cepat mengemudi langsung ke kantor cabang tempat Ye Qian dikurung. Pagi-pagi sekali, Wang Yu pergi ke kantor polisi. Saat memasuki pintu, dia bertanya, di mana bajingan itu? Kemarin, Ye Qian membuatnya marah karena memanfaatkan dirinya. Karena tidak sesuai harapan, dia tiba-tiba menangis. Setelah pulang ke rumah, dia merasa semakin sakit hati. Jadi keesokan harinya dia bergegas datang untuk membalas dendam 2 kali lipat atas penderitaan yang dia terima kemarin dari Ye Qian. Di dalam pusat penahanan, petugas polisi yang sedang bertugas melihat Wang Yu pagi-pagi sekali dipenuhi amarah dan agresi. Ia sangat gugup dan berhati-hati agar tidak mengundang malapetaka bagi dirinya sendiri. Entah di mana, seseorang telah berani memprovokasi kemarahannya. Saat orang itu sedang berbicara, Yan Wei masuk dan melihat Wang Yu. Ia segera memasang ekspresi bangga, dan mengambil kesempatan untuk menghampirinya. Ia berkata, Xiao Yu, apa kau baik-baik saja?
Aku sudah membantumu memberi pelajaran pada bajingan itu. Kemarin, dia dikurung di sel penjara tempat para penjahat terkenal ditahan. Bergembiralah karena hari ini dia tidak akan keluar sepenuhnya tanpa luka. Siapa yang butuh bantuanmu? Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri, aku tidak butuh kau ikut campur. Wang Yu berkata sambil menatapnya tajam, lalu mendengus dingin sambil berjalan menuju sel penjara. Niat baiknya dianggap sebagai omong kosong, Yang Wei dimarahi habis-habisan. Termenung selama setengah hari, ia kemudian tersadar. Melihat punggung Wang Yu, Yang Wei dengan marah berkata, "Chou, kenapa kau begitu sombong? Kalau bukan karena ayahmu adalah wakil sekretaris komite kota, aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu." Setelah berbicara, ia mengikuti Wang Yu yang berjalan menuju sel penjara. TL, Chou, secara harfiah berarti bau, digunakan di sini sebagai hinaan untuk menyebutnya menjijikan. Sesampainya di sel penjara, Yang Wei merasa cemas. Ia yakin Ye Qian pasti sudah babak belur di sekujur tubuhnya hari ini. Ternyata bukan itu yang terjadi, Ye Qian tanpa diduga berbaring santai di tempat tidurnya. Para tahanan yang biasanya galak itu digantikan oleh anak-anak penurut yang memijatnya di samping. Penjara itu entah bagaimana mulai menyerupai tempat yang menyenangkan. Ye Qian tersenyum tipis, lalu berkata, "Gadis cantik, apakah kau sangat merindukanku sampai-sampai datang lebih awal untuk menemuiku? Bukankah semalam kau memikirkanku sampai tidak bisa tidur?" "Insomnia apanya? Aku datang untuk melihat apakah kau belum mati." Wang Yu mengumpat. "Ya ampun, hati perempuan itu beracun, lagi pula kita sudah dianggap memiliki hubungan fisik yang intim. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini?" seru Ye Qian sambil tampak kesakitan. Mendengar Ye Qian berbicara, Yang Wei dan para tahanan itu terdiam sejenak, pandangan mereka tak bisa lepas dari Wang Yu. Dalam hati Yang Wei berpikir, si bangsawan ini berpura-pura berbudi luhur di depan bangsawan, tetapi ternyata wanita murahan. Bahkan pernah berhubungan dengan bajingan dan disebut wanita. TL, wanita, artinya dia kehilangan kesuciannya. TL, laozi, digunakan untuk merujuk diri sendiri ketika berbicara dengan arogan. Contoh, aku, ayahmu. Apa yang kalian lihat? Akan kucungkil mata kalian, teriak Wang Yu dengan tegas kepada para tahanan. Mata para tahanan tertuju ke arah itu, bibir mereka melengkung, lalu mereka menoleh kembali untuk melanjutkan memijat Ye Qian. "Ye Qian, jika kau laki-laki, keluarlah dan berduel denganku," kata Wang Yu dengan lantang. "Duel?" Ye Qian tanpa sadar tertawa lalu berkata, "Gadis cantik, apakah kau sudah kehilangan akal sehat? Apakah kau pikir sekarang adalah zaman pertengahan Eropa? Lagi pula, mengapa aku ingin bertarung denganmu? Apa? Kau takut? Bagaimana kau bisa menyebut dirimu laki-laki?" Wang Yu memaki-makinya. "Apakah aku laki-laki atau bukan? Kecuali kita berdua mengujinya, kita tidak akan tahu. Kau gadis keluarga, bagi orang lain tidak masalah jika kau sampai bertengkar, tapi hal semacam itu seringkali tidak terlihat baik. Lebih baik kau pulang dan belajar melukis atau bermain piano, kalau tidak nanti akan sulit bagimu untuk menikah." Ye Qian berkata sambil tersenyum nakal. Anehnya, melihat Wang Yu menangis dan berlari keluar dari ruang interogasi kemarin membuat hati Ye Qian merasa sangat malu. Namun, melihat gadis ini lagi hari ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertengkar dengannya lagi. "Apakah aku menikah atau tidak, itu bukan urusanmu. Lagi pula, aku tidak akan menikahimu," kata Wang Yu. "Hei, kalau kau ingin menikah, aku juga ingin menikah, tapi kau terlalu kasar, kita akan bertengkar setiap hari. Pernikahan kita akan sulit," kata Ye Qian. Di samping Yang Wei, saat ia mendengar percakapan mereka, ia tercengang. Bagaimana mungkin ini percakapan antara seorang polisi dan seorang tahanan? Jelas sekali itu adalah sepasang kekasih yang sedang bermesraan. "Bajingan, keparat, kau bukan laki-laki." Wang Yu membentak dengan marah. Ye Qian tampak tak gentar, ia berkata, "Aku memang seorang penjahat, dan aku memang bajingan, apa salahnya? Silakan saja." Wang Yu diliputi amarah, lalu berteriak ke arah Yang Wei di sampingnya, "Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi, aku pergi." Raut wajah Yang Wei muram dan dingin, menatap Wang Yu dengan kedua matanya. Kemudian matanya tanpa ampun menatap Ye Qian, meninggalkan pintu terbuka saat dia pergi. Menurutnya, alasan mengapa Wang Yu memperlakukannya seperti itu sepenuhnya karena hubungannya dengan Ye Qian. Dalam hatinya, ia merasakan kebencian yang membara terhadap Ye Qian.
Pada saat yang sama, dalam hatinya ia diam-diam mengutuk Wang Yu, cepat atau lambat dia akan terhimpit di bawah tubuhnya dan dia akan dengan ganas mencabik-cabiknya. Saat pintu penjara terbuka, Wang Yu bergegas masuk. Matanya menyapu para tahanan, Wang Yu berteriak kepada mereka, "Keluar!" Ye Qian menatap Wang Yu, berpura-pura terlihat gugup, lalu berkata, "Kau, apa yang kau inginkan dariku? Jangan main-main denganku, aku bisa melaporkanmu atas pelecehan seksual." Ye Qian berkata sambil menutupi dada dan tubuhnya, seolah-olah Wang Yu sangat ingin menjadi seorang wanita. TL, wanita yang mereka maksud di sini dalam bahasa Mandarin adalah wanita yang telah melewati tahapan kedewasaan. Pada dasarnya, wanita yang telah kehilangan kesuciannya. Wang Yu mendengus, lalu membungkuk dan meraih lengan Ye Qian, menggigitnya dengan kuat. "Ah!" Ye Qian berteriak kesakitan, lalu mengumpat, "Sialan, kau ini anjing ya? Kau benar-benar menggigitku." Wang Yu dengan sombong berkata, "Bagaimana? Aku menggigitmu? Lupakan saja, laki-laki sejati tidak berkelahi dengan perempuan." Ye Qian menoleh, lalu mengabaikannya. Siapa sangka Wang Yu tidak akan menyerah, sekali lagi meraih lengan Ye Qian. "Mau kembali lagi?" kata Ye Qian, "lakukan ini lagi dan aku mungkin akan membalas." "Ayo, gadis ini takut kau tidak mampu melakukannya." Wang Yu berkata dengan bangga lalu menggenggam erat lengan Ye Qian dan tidak melepaskannya. "Sepertinya aku tidak bisa lolos begitu saja tanpa memberimu pelajaran." Setelah Ye Qian mengatakan ini, dengan kekuatan besar di lengannya, dia dengan santai menarik Wang Yu dan membaringkannya di atas tempat tidur.